untuk menjaga kemurnian dan syarat konstitusi dan integritas jabatan publik. Ini clear dulu. Kalau kita tidak berangkat dari sini, ya akhirnya muncul kebencian antara kelompok A, kelompok B, dan segala macam, nggak selesai-selesai. Selanjutnya, saya ingin bilang, yang dilakukan oleh teman-teman ini adalah bagian daripada kritik. Jadi, kritik terhadap pejabat publik atau yang berkaitan tentang kinerja, syarat jabatan, itu tidak termaksud dalam delik pidana atau pencemaran nama baik. Ini kita clear dulu, gitu loh. Karena yang dikritik adalah pejabat publiknya. Dia menggunakan surat itu untuk mendapatkan jabatan publik. Ini clear dulu. Jadi kita, sehingga Bapak Ibu kalaupun ada dialektika di tengah masyarakat, ini memang harus disampaikan. Kedua, selanjutnya di dalam hukum itu juga ada yang disebut dengan daya paksa. Ada serangan, ada pikiran, ada tekanan. Dalam hal ini apa yang mau kita munculkan? Karena kita itu manusia, punya moral, punya akal, punya hati, ada yang disebut dengan daya paksa moral. Betapa banyak ajaran-ajaran dalam kitab itu dimunculkan malah dihukum positifkan di dalam KUHP. Begitu juga lah ada daya moral kebenaran, ingin mengungkapkan kebenaran. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman sepanjang ini nanti benar dan terbukti adanya, ini adalah bagian daripada daya paksa moral. Clear ya? Jadi ada alasan penghapusan. Pernyataan bersama. Nah, itu adalah bagian dari agenda yang akan kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir sejumlah tamu dan narasumber. Pertama, terima kasih selamat datang kepada Bapak Komjen Pol Purnawirawan Polisi ya, Bapak Ugroseno yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak. Selanjutnya selain dari kepolisian juga hadir dari militer tentara, yakni Bapak Maijen Purnawirawan TNI Sunarko yang juga sudah ada di tengah-tengah kita, dan tentu saja sejumlah nama-nama yang lain yang nanti mungkin bisa disapa lebih lanjut oleh Ketua Koordinator dari tim advokasi kita Bapak Petrus Celestinus. Baik, untuk menyingkat waktu, mari acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan, dan sambutan akan disampaikan oleh Bang Petrus Celestinus selaku Koordinator Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para narasumber sudah hadir di tengah kita. Ada Bapak Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno sebagai salah satu pembicara. Juga sudah hadir Bapak Dr. Marwarar Sihaan. Beliau mantan hakim konstitusi dan ahli perundang-undangan, sudah hadir juga. Kemudian ada tokoh nasional Bapak Jenderal Purnawirawan Bapak Sunarko, ada Bapak Marwan Batubara, dan beberapa tokoh lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Yang terhormat juga moderator kita Ibu Rahma Sarita. Selamat pagi Bu Rahma. Dan para undangan peserta diskusi yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul guna membahas
tema yang sangat krusial bagi masa depan penegakan hukum kita, yaitu membedah KUHP dan KUHP baru menentukan nasib Jokowi. Ya, membedah KUHP baru dan KUHP baru menentukan nasib Jokowi. Tema ini sengaja mengajak kita untuk melihat lebih dalam, melampaui teks pasal-pasal kedua undang-undang baru ini, menuju pada konteks yang lebih luas dan konsekuensi yang mungkin akan muncul. Tema ini bukan sebuah pernyataan atau pertanyaan yang sempit atau personal, akan tetapi ia adalah sebuah lensa untuk menguji: satu, kemandirian hukum dan aparat penegak hukum, sejauh mana rejim hukum baru ini dapat berdiri independen, bebas dari kepentingan politik kekuasaan. Dua, bagaimana instrumen hukum ini akan digunakan dan apakah ia akan menjadi alat rekonsiliasi, alat pembenaran, atau justru menjadi alat kriminalisasi di masa yang akan datang. Ketiga, apakah KUHP baru yang lebih, apakah KUHP yang baru ini lebih melindungi hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi, atau justru membuka ruang yang lebih luas untuk represi. Tema diskusi ini tidak bertujuan untuk menghakimi satu individu atau menghakimi Jokowi, melainkan untuk mengkritisi sebuah sistem dan konstruksi hukum yang mulai berlaku untuk semua, termasuk untuk mereka yang pernah dan akan memegang tampuk kekuasaan tertinggi. Nasib seorang Jokowi dalam tema diskusi ini hanyalah sebuah test case yang aktual untuk mengukur kekokohan, keadilan, kemandirian, dan netralitas sistem hukum kita yang baru dan netralitas aparat penegak hukum kita. Kelahiran KUHP dan KUHP baru ini memantik sejumlah pertanyaan, kekhawatiran, bahkan kecemasan dan perdebatan publik yang intens, memicu gelombang kontroversi akibat adanya banyak pasal kontroversial berbau kolonial dan represif. Apa yang kita hadapi hari-hari ini di awal berlakunya KUHP dan KUHP baru adalah terjadi praktek penegakan hukum yang menjungkir balikan akal sehat kita semua. Dalam masa transisi ini muncul dinamika yang baru yang menyita perhatian publik karena terjadi penerapan pasal-pasal KUHP baru secara serampangan, menunjukkan bahwa institusi Polri belum bisa melepaskan diri dari pengaruh Jokowi. Inilah yang sangat disayangkan, karena terjadi anomali dalam penggunaan mekanisme restoratif justice dalam proses pemberian SP3, dilakukan dengan menabrak, membenturkan, bahkan memanipulasi sejumlah larangan, sejumlah pembatasan, dan sejumlah pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan peralihan dan tentang mekanisme keadilan restoratif di dalam KUHP baru. Perjuangan rekan-rekan seperti Mas Roy Suryo, Bung Rizal Fadila, Ibu Kurniatri Royani, Bung Rustam Effendi, dan kawan-kawan dalam mengadvokasi dugaan ijazah palsu Jokowi sama sekali tidak ada muatan kepentingan pribadi, apalagi muatan politik, tetapi semata-mata karena membela kepentingan umum yang lebih besar dengan pengorbanan yang tak terhingga nilainya melalui upaya hukum guna memastikan apakah ijazah Jokowi asli atau aspal atau memang sama sekali palsu. Para narasumber, moderator, dan hadirin sekalian, berbagai anomali yang terjadi mengiringi pemberlakuan KUHP dan KUHP baru pada masa transisi ini, sebagaimana dapat kita saksikan bersama dalam kasus restoratif justice dan SP3 terhadap laporan Jokowi dan kawan-kawan. Ini pertanda tidak sehat dan menunjukkan betapa Polri belum bisa melepaskan diri dari pengaruh Jokowi. Penggunaan mekanisme restoratif justice dan ketetapan SP3 yang bermula dari pertemuan di Solo pada tanggal 8 Januari 2026 menggambarkan betapa terdesak dan ketakutan yang luar biasa, tetapi bukan dari para tersangka, melainkan dari Jokowi demi menghentikan proses hukum yang sedang berjalan melalui restoratif justice dan SP3 dengan segala cacat dan akibat hukumnya. Oleh karena itu, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis
menyatakan keprihatinan yang mendalam atas anomali dalam pelaksanaan KUHP dan KUHP baru, karena pada saat yang bersamaan justru disambut dengan beberapa tindakan penyidik yang melanggar prinsip-prinsip berlakunya KUHP dan KUHP. Ini adalah langkah mundur karena terjadi tambal sulam penyelesaian yang tidak profesional dan tidak bermartabat demi mengembalikan nama baik seorang Jokowi yang sesungguhnya sudah sulit untuk dikembalikan lagi. Untuk itu kepada bapak-bapak narasumber, kami mohon untuk bongkar habis kompleksitas permasalahan yang ada demi perbaikan penegakan hukum kita ke depan. Akhir kata, semoga diskusi ini memberikan pencerahan, menambah kasanah keilmuan kita, dan memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan penegakan hukum di negeri tercinta ini. Selamat berdiskusi. Wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Bang Petrus Celestinus. Jadi kalau di tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis itu kan panjang, pusing. Kita sering disebut sebagai tim hukum Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi memang koordinator litigasinya adalah Bang Petrus Celestinus. Sementara saya diminta sejak awal di tim non litigasi, yang dulu tugasnya katanya tukang provokasi aja. Kenapa? Non litigasi kan provokasi gitu. Ya sudahlah, saya ikut begitu. Jadi begitu, terima kasih. Dan sekedar info, selain untuk membahas KUHP dan deklarasi pernyataan bersama, agenda ini juga dalam rangka untuk mempersiapkan pengawalan terhadap saudara-saudara kita, aktivis-aktivis kita yang dikriminalisasi oleh rejim Joko Widodo, yang setelah membebaskan sebagian, kemudian klaster yang kedua berkasnya dilimpahkan kejaksaan, ternyata klaster yang satu yang tidak mendapatkan fasilitas dari Joko Widodo, yang tidak mau berdamai dengan kepalsuan Joko Widodo, yang tidak mau kompromi dengan kebohongan Joko Widodo, itu mendapatkan stick atau injakan, yakni apa? Berkasnya dilanjutkan dan akan ada pemanggilan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2026. Yakni yang pertama atas nama pejuang kita Bapak Rizal Fadilah, sarjana hukum. Beri tepuk tangan Bapak Rizal Fadilah. Nah, panggilan yang kedua juga dialamatkan kepada pejuang kita, Sri Kandi advokat kita, Ibu Kurnia Triroyani. Beri aplaus buat Ibu Kurnia Triroyani. Dan yang ketiga tentu saja aktivis yang ya tak lekat oleh zaman, yang mewarisi sejarah aktivis dari pendahulunya dan melanjutkan perjuangan kepada generasi selanjutnya, yang hari ini juga mendapatkan ya injakan dari rejim Sulu ya, karena tidak mau berdamai dengan kepalsuan, kebohongan dan kezaliman. Siapa lagi? Dia adalah Bang Rizal Fadilah. Oh, sorry. Yang di benak saya adanya Bang Rizal terus. Sekali lagi buat Bang Rustam Abadi. Saya tentu saja kalau nge-host nggak ahli, karena itu di acara ini kita panggil ahlinya ahli core of the core, katanya Mbah Dul ya. Dan untuk itulah pada kesempatan ini dalam tema diskusi membedah KUHP dan KUHP baru, menentukan nasib Jokowi. Apakah nasib Jokowi seperti foto di atas, hidup tapi seperti mayat begitu, sudah tak berkuasa tetapi seolah-olah masih berkuasa? Kenapa? Ternyata sekarang orang-orang kalau mau dapat SP3 itu tidak ke polisi tapi cukup ke Solo. Terbukti ada dua orang berkunjung ke Solo dapat SP3. Dan terbongkar menurut orang yang konon namanya Egy Sujana, dia datang ke Solo, dia marah-marah ke Jokowi. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Kata Egy Sujana, Anda perintahkan Presiden, perintahkan Kapolri, perintahkan tindak pidana umum untuk SP3 saya. Lalu katanya Jokowi memanggil polisi dan perintahkan itu. Berarti benar kan?
kendali hukum di negara kita tidak lagi pada asas dan peraturan, mungkin juga tidak lagi terikat dengan KUHP dan KUA baru, tapi dikendalikan oleh Solo. Sampai ada kelakar di sosial media. Kelakarnya begini, Donald Trump itu memberikan saran kepada Maduro agar dia datang ke Solo agar bisa mendapatkan SP3. Itu kelakarnya. Saking hebatnya Solo ini ya, sampai Donald Trump pun merekomendasikan Maduro untuk datang ke Solo. Tapi saya berkelakar pula, kayaknya Maduro nggak mau ke Solo karena dia khawatir, takut dianggap pengkhianat oleh rakyatnya. Jadi sekali lagi, apapun yang terjadi, jangan pernah mendatangi Solo. Apapun alasannya, kalau Anda sudah datang ke Solo, berarti Anda sama saja melakukan deklarasi pengkhianatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan statement ini sebenarnya sudah saya berikan ya dengan tegas saat di Polda Metro Jaya. Apa saat itu di Polda Metro Jaya sudah ada narasi untuk mendamaikan, memanfaatkan tim Komisi Reformasi Polri yang katanya akan melakukan mediasi oleh para pihak dan nanti akan ada penyelesaian restoratif justice. Sejak saat itu sudah saya katakan dengan tegas, siapapun yang berdamai dengan Jokowi berarti dia melakukan deklarasi pengkhianatan kepada rakyat. Ternyata kata-kata itu tidak lebih berharga ketimbang rayuan SP3. Ternyata ada orang yang lebih memilih SP3 ketimbang dianggap sebagai pengkhianat rakyat. Tapi ya sudahlah, hidup ini kan pilihan. Kita tidak pernah dipaksa untuk menjadi pejuang, dan kita juga tidak dipinta untuk memilih menjadi pecundang. Tetapi sekali lagi, perjuangan kita, amal kita itu sejatinya tidak sedang kita pertanggungjawabkan kepada rakyat, tidak sedang kita pertanggungjawabkan kepada anak dan cucu kita, tapi sejatinya perjuangan kita akan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tegaskan, setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat. Siapa yang meniatkan mencari dunia, maka dunia yang dia akan dapatkan. Siapa yang meniatkan diri untuk cari akhirat, Allah kata hadapan kakinya. Bukur dia. Saya gak enak katanya kalau ngasih apa-apa dikira orasi. Tapi memang itu apa ya, sudah menjadi nalurinya. Saya itu kalau dari jauh melihat ada mic itu pengennya cepat mendekat itu. Ada mic ini, saya bisa orasi gitu. Jadi sebenarnya keliru. Solo itu kalau mau merayu saya tidak perlu pakai uang berkoper-koper, tidak perlu pakai SP3 dan lain-lain. Cukup hadiahi saya mic. Dari jauh saya akan mendekati mic itu. Tapi saya katakan kepada orang Solo, "Hai Solo, kau telah berbuat zalim kepada rakyat Indonesia. Karena itu kami akan melakukan perlawanan dengan atau tanpa siapapun. Karena perlawanan ini bukan karena sosok orang. Kau bisa membuat sosok orang tertentu berubah haluan, tapi kau tidak akan bisa mengendalikan perjuangan, tidak akan pernah menghentikan langkah kaki perjuangan, dan akan tetap membara perjuangan melawan kebohongan, kezaliman geng Jokowi." Sorry, ini jadinya kayak narasumber. Tapi untuk menyingkat waktu, tema kita agar lebih menarik, kita hadirkan host kita yang dulu saat saya kecil, saya hanya bisa memandang wajah beliau melalui layar kaca. Kayaknya saya terlalu jauh dengan beliau. Makanya pernah suatu ketika saya diundang di acara beliau podcast. Wow gitu, saya sekarang diundang nih oleh beliau gitu. Jadi waktu itu masih 2 hari jadwal itu saya sudah berbunga-bunga gitu loh. Wah, akan ketemu nih dengan beliau. Siapa lagi beliau? Beliau adalah Mbak Rahma Sarita. Kepada Mbak Rahma Sarita kami persilakan. Pernyataan bersama. Nah, itu adalah bagian dari agenda yang akan kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir sejumlah tamu dan narasumber. Pertama, terima kasih selamat datang kepada Bapak Komjen Pol Purnawirawan Polisi ya, Bapak Ugroseno yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak. Selanjutnya selain dari kepolisian juga hadir dari militer tentara, yakni Bapak
Maijen Purnawirawan TNI Sunarko yang juga sudah ada di tengah-tengah kita, dan tentu saja sejumlah nama-nama yang lain yang nanti mungkin bisa disapa lebih lanjut oleh Ketua Koordinator dari tim advokasi kita, Bapak Petrus Celestinus. Baik, untuk menyingkat waktu, mari acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan, dan sambutan akan disampaikan oleh Bang Petrus Celestinus selaku Koordinator Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, para narasumber sudah hadir di tengah kita. Ada Bapak Komjen Purnawirawan Ugroseno sebagai salah satu pembicara. Juga sudah hadir Bapak Dr. Marwarar Sihaan. Beliau mantan hakim konstitusi dan ahli perundang-undangan, sudah hadir juga. Kemudian ada tokoh nasional, Bapak Jenderal Purnawirawan Bapak Sunarko, ada Bapak Marwan Batubara, dan beberapa tokoh lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Yang terhormat juga moderator kita, Ibu Rahma Sarita. Selamat pagi, Ibu Rahma. Dan para undangan peserta diskusi yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul guna membahas tema yang sangat krusial bagi masa depan penegakan hukum kita, yaitu membedah KUHP dan KUHP baru menentukan nasib Jokowi. Ya, membedah KUHP baru dan KUHP baru menentukan nasib Jokowi. Tema ini sengaja mengajak kita untuk melihat lebih dalam, melampaui teks pasal-pasal kedua undang-undang baru ini, menuju pada konteks yang lebih luas dan konsekuensi yang mungkin akan muncul. Tema ini bukan sebuah pernyataan atau pertanyaan yang sempit atau personal, akan tetapi ia adalah sebuah lensa untuk menguji: satu, kemandirian hukum dan aparat penegak hukum, sejauh mana rejim hukum baru ini dapat berdiri independen, bebas dari kepentingan politik kekuasaan. Dua, bagaimana instrumen hukum ini akan digunakan dan apakah ia akan menjadi alat rekonsiliasi, alat pembenaran, atau justru menjadi alat kriminalisasi di masa yang akan datang. Ketiga, apakah KUHP baru yang lebih apakah KUHP yang baru ini lebih melindungi hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi, atau justru membuka ruang yang lebih luas untuk represi. Tema diskusi ini tidak bertujuan untuk menghakimi satu individu atau menghakimi Jokowi, melainkan untuk mengkritisi sebuah sistem dan konstruksi hukum yang mulai berlaku untuk semua, termasuk untuk mereka yang pernah dan akan memegang tampuk kekuasaan tertinggi. Nasib seorang Jokowi dalam tema diskusi ini hanyalah sebuah test case yang aktual untuk mengukur kekokohan, keadilan, kemandirian, dan netralitas sistem hukum kita yang baru dan netralitas aparat penegak hukum kita. Kelahiran KUHP dan KUHP baru ini memantik sejumlah pertanyaan, kekhawatiran, bahkan kecemasan dan perdebatan publik yang intens, memicu gelombang kontroversi akibat adanya banyak pasal kontroversial berbau kolonial dan represif. Apa yang kita hadapi hari-hari ini di awal berlakunya KUHP dan KUHP baru adalah terjadi praktek penegakan hukum yang menjungkir balikan akal sehat kita semua. Dalam masyarakat transisi ini muncul dinamika yang baru yang menyita perhatian publik karena terjadi penerapan pasal-pasal KUHP baru secara serampangan
menunjukkan bahwa institusi Polri belum bisa melepaskan diri dari pengaruh Jokowi. Inilah yang sangat disayangkan, karena terjadi anomali dalam penggunaan mekanisme restoratif justice dalam proses pemberian SP3 dilakukan dengan menabrak, membenturkan, bahkan memanipulasi sejumlah larangan, sejumlah pembatasan, dan sejumlah pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan peralihan dan tentang mekanisme keadilan restoratif di dalam KUHP baru. Perjuangan rekan-rekan seperti Mas Roy Suryo, Bung Rizal Fadila, Ibu Kurniatri Royani, Bung Rustam Effendi dan kawan-kawan dalam mengadvokasi dugaan ijazah palsu Jokowi sama sekali tidak ada muatan kepentingan pribadi, apalagi muatan politik, tetapi semata-mata karena membela kepentingan umum yang lebih besar dengan pengorbanan yang tak terhingga nilainya melalui upaya hukum guna memastikan apakah ijazah Jokowi asli atau aspal atau memang sama sekali palsu. Para narasumber, moderator, dan hadirin sekalian, berbagai anomali yang terjadi mengiringi pemberlakuan KUHP dan KUHP baru pada masa transisi ini, sebagaimana dapat kita saksikan bersama dalam kasus restoratif justice dan SP3 terhadap laporan Jokowi dan kawan-kawan. Ini pertanda tidak sehat dan menunjukkan betapa Polri belum bisa melepaskan diri dari pengaruh Jokowi. Penggunaan mekanisme restoratif justice dan ketetapan SP3 yang bermula dari pertemuan di Solo pada tanggal 8 Januari 2026 menggambarkan betapa terdesan dan ketakutan yang luar biasa, tetapi bukan dari para tersangka, melainkan dari Jokowi demi menghentikan proses hukum yang sedang berjalan melalui restoratif justice dan SP3 dengan segala cacat dan akibat hukumnya. Oleh karena itu, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyatakan keprihatinan yang mendalam atas anomali dalam pelaksanaan KUHP dan KUHP baru, karena pada saat yang bersamaan justru disambut dengan beberapa tindakan penyidik yang melanggar prinsip-prinsip berlakunya KUHP dan KUHP. Ini adalah langkah mundur karena terjadi tambal sulam penyelesaian yang tidak profesional dan tidak bermartabat demi mengembalikan nama baik seorang Jokowi yang sesungguhnya sudah sulit untuk dikembalikan lagi. Untuk itu kepada bapak-bapak narasumber, kami mohon untuk bongkar habis kompleksitas permasalahan yang ada demi perbaikan penegakan hukum kita ke depan. Akhir kata, semoga diskusi ini memberikan pencerahan, menambah kasanah keilmuan kita, dan memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan penegakan hukum di negeri tercinta ini. Selamat berdiskusi. Wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Bang Petrus Celestinus. Jadi kalau di tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis itu kan panjang, pusing. Kita sering disebut sebagai tim hukum Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi memang koordinator litigasinya adalah Bang Petrus Celestinus. Sementara saya diminta sejak awal di tim non litigasi, yang dulu tugasnya katanya tukang provokasi aja. Kenapa? Non litigasi kan provokasi gitu. Ya sudahlah, saya ikut begitu. Jadi begitu, terima kasih. Dan sekedar info, selain untuk membahas KUHP dan deklarasi pernyataan bersama, agenda ini juga dalam rangka untuk mempersiapkan pengawalan terhadap saudara-saudara kita, aktivis-aktivis kita yang dikriminalisasi oleh rejim Joko Widodo, yang setelah membebaskan sebagian, kemudian klaster yang kedua berkasnya dilimpahkan kejaksaan, ternyata klaster yang satu yang tidak mendapatkan fasilitas dari Joko Widodo, yang tidak mau berdamai dengan kepalsuan Joko Widodo, yang tidak mau kompromi dengan kebohongan Joko Widodo, itu mendapatkan stick atau injakan, yakni apa? Berkasnya dilanjutkan dan akan ada pemanggilan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2026. Yakni yang pertama atas nama pejuang kita Bapak Rizal Fadila, sarjana hukum. Beri tepuk tangan Bapak Rizal Fadila.
Nah, panggilan yang kedua juga dialamatkan kepada pejuang kita, Sri Kandi advokat kita, Ibu Kurnia Triroyani. Beri aplaus buat Ibu Kurnia Triroyani. Dan yang ketiga tentunya aktivis yang ya tak lekat oleh zaman, yang mewarisi sejarah aktivis dari pendahulunya dan melanjutkan perjuangan kepada generasi selanjutnya, yang hari ini juga mendapatkan ya injakan dari rejim Sulu ya, karena tidak mau berdamai dengan kepalsuan, kebohongan dan kezaliman. Siapa lagi? Dia adalah Bang Rizal Fadila. Oh, sorry. Yang di benak saya adanya Bang Rizal terus. Sekali lagi buat Bang Rustam Effendi. Saya tentu saja kalau nge-host nggak ahli, karena itu di acara ini kita panggil ahlinya ahli, core of the core katanya Mbah Dul ya. Dan untuk itulah pada kesempatan ini dalam tema diskusi membedah KUHP dan KUHP baru, menentukan nasib Jokowi. Apakah nasib Jokowi seperti foto di atas, hidup tapi seperti mayat begitu, sudah tak berkuasa tetapi seolah-olah masih berkuasa? Kenapa? Ternyata sekarang orang-orang kalau mau dapat SP3 itu tidak ke polisi tapi cukup ke Solo. Terbukti ada dua orang berkunjung ke Solo dapat SP3 dan terbongkar menurut orang yang konon namanya Egy Sujana. Dia datang ke Solo, dia marah-marah ke Jokowi. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Kata Egy Sujana, Anda perintahkan Presiden, perintahkan Kapolri, perintahkan tindak pidana umum untuk SP3 saya. Lalu katanya Jokowi memanggil polisi dan perintahkan itu. Berarti benar kan? Kendali hukum di negara kita tidak lagi pada asas dan peraturan, mungkin juga tidak lagi terikat dengan KUHP dan KUHP baru, tapi dikendalikan oleh Solo. Sampai ada kelakar di sosial media. Kelakarnya begini, Donald Trump itu memberikan saran kepada Maduro agar dia datang ke Solo agar bisa mendapatkan SP3. Itu kelakarnya. Saking hebatnya Solo ini ya, sampai Donald Trump pun merekomendasikan Maduro untuk datang ke Solo. Tapi saya berkelakar pula, kayaknya Maduro nggak mau ke Solo karena dia khawatir, takut dianggap pengkhianat oleh rakyatnya. Jadi sekali lagi, apapun yang terjadi, jangan pernah mendatangi Solo. Apapun alasannya, kalau Anda sudah datang ke Solo, berarti Anda sama saja melakukan deklarasi pengkhianatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan statement ini sebenarnya sudah saya berikan ya dengan tegas saat di Polda Metro Jaya. Apa saat itu di Polda Metro Jaya sudah ada narasi untuk mendamaikan, memanfaatkan tim Komisi Reformasi Polri yang katanya akan melakukan mediasi oleh para pihak dan nanti akan ada penyelesaian restoratif justice. Sejak saat itu sudah saya katakan dengan tegas, siapapun yang berdamai dengan Jokowi berarti dia melakukan deklarasi pengkhianatan kepada rakyat. Ternyata kata-kata itu tidak lebih berharga ketimbang rayuan SP3. Ternyata ada orang yang lebih memilih SP3 ketimbang dianggap sebagai pengkhianat rakyat. Tapi ya sudahlah, hidup ini kan pilihan. Kita tidak pernah dipaksa untuk menjadi pejuang, dan kita juga tidak dipinta untuk memilih menjadi pecundang. Tetapi sekali lagi, perjuangan kita, amal kita itu sejatinya tidak sedang kita pertanggungjawabkan kepada rakyat, tidak sedang kita pertanggungjawabkan kepada anak dan cucu kita, tapi sejatinya perjuangan kita akan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tegaskan, setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat. Siapa yang meniatkan mencari dunia, maka dunia yang dia akan dapatkan. Siapa yang meniatkan diri untuk cari akhirat, Allah kata hadapan kakinya. Bu Kurnia, saya nggak enak katanya kalau ngasih apa-apa dikira orasi. Tapi memang itu apa ya, sudah menjadi nalurinya. Saya itu kalau dari jauh
melihat ada mic itu pengennya cepat mendekat itu. Wah, ada mic ini, saya bisa orasi gitu. Jadi sebenarnya keliru. Solo itu kalau mau merayu saya tidak perlu pakai uang berkoper-koper, tidak perlu pakai SP3 dan lain-lain. Cukup hadiahi saya mic. Dari jauh saya akan mendekati mic itu. Tapi saya katakan kepada orang Solo, "Hai Solo, kau telah berbuat zalim kepada rakyat Indonesia. Karena itu kami akan melakukan perlawanan dengan atau tanpa siapapun. Karena perlawanan ini bukan karena seseorang. Kau bisa membuat seseorang tertentu berubah haluan, tapi kau tidak akan bisa mengendalikan perjuangan, tidak akan pernah menghentikan langkah kaki perjuangan, dan akan tetap membara perjuangan melawan kebohongan, kezaliman geng Jokowi." Sorry, ini jadinya kayak narasumber. Tapi untuk menyingkat waktu, tema kita agar lebih menarik, kita hadirkan host kita yang dulu saat saya kecil, saya hanya bisa memandang wajah beliau melalui layar kaca. Kayaknya saya terlalu jauh dengan beliau. Makanya pernah suatu ketika saya diundang di acara beliau podcast. Wow gitu, saya sekarang diundang nih oleh beliau gitu. Jadi waktu itu masih 2 hari jadwal itu saya sudah berbunga-bunga gitu loh. Wah, akan ketemu nih dengan beliau. Siapa lagi beliau? Beliau adalah Mbak Rahma Sarita. Kepada Mbak Rahma Sarita kami persilakan.